عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر مبارك، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسولنا بالحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 48 Bapak Muhammad Zainul MPD, yang saya hormati segenap para wakil, para staf, para dewan guru dan anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul hadir di halaman SMP pertama ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita yang telah kita kerjakan, duha kita, tadarus kita di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Kata Nabi, surga rindu kepada 4 golongan manusia. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu, surga kepengen dimasukin oleh 4 golongan manusia ini. Siapa mereka yang dirindukan surga? Yang pertama talil Quran, yang pertama orang yang membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, wajib kita baca. Tidak saja kita baca, kita amalkan isinya. Orang-orang yang rajin baca Al-Quran, apalagi di mana-mana ini, surga rindu kepadanya. Surga ingin dimasuki orang-orang seperti yang rajin membaca Al-Quran. Dan jangan lupa Al-Quran nanti pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memberi pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kamu Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang menjelang oleh Allah untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Kalau hari ini kita baca Al-Quran, hari ini kita baca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan kenal kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak mau baca Quran, kita jauh dari Al-Quran, maka Al-Quran pun tidak akan kenal sama kita nanti hari kiamat. Man ja'al Qur'ana imamahu qadahu ila jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai petunjuk hidupnya, qadahu ila jannah. Al-Quran akan membimbing kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man ja'al Qur'ana khalfahu qadahu ila nar.
Siapa orang yang di Al-Quran di belakangnya nggak pernah baca Al-Quran, Al-Quran hukumnya dijak-ijak, maka Al-Quran akan membuat kita ke neraka. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita sempatkan baca Al-Quran. Alhamdulillah sekolah kita setiap hari ada terus Al-Quran. Sebelum pembelajaran mulai kita adakan tadarus. Pahalanya sangat luar biasa. Kata Nabi, man qara Al-Quran, siapa orang yang baca Al-Quran maka baginya 10 kebaikan. Satu huruf Allah ganti dengan 10 kebaikan. Tadi berapa huruf kita baca? Banyak. Oleh karenanya Al-Quran kita jaga sebagai pedoman hidup kita. Itu yang pertama, tadi Al-Quran. Yang kedua, orang yang diri suka hafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya, ucapannya nggak pernah nyinggung orang lain, perkataannya yang keras, orang yang baik-baik. Hafizil lisan, orang yang sudah pandai jaga lisannya, orang yang diridhoi oleh subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan al-lisan shaghirul jismi, lisan itu kecil bentuknya tapi kabirul jurmi, besar akibatnya. Kalau orang sakit hati seperti kita, susah kita maafkan. Oleh karenanya orang-orang yang pandai jaga lisannya surga rindu kepadanya. Jangan sampai puasa kita batalkan dengan sebab lisan kita. Kita gibah orang lain, kita katakan keburukannya, inilah yang akan menghancurkan amalan-amalan kita. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain sementara tidak pernah menghitung kesalahan dirinya. Ini sangat berbahaya, habis amal kita, apalagi puasa kita. Jangan sampai kita puasa capek-capek, nahan lapar dari pagi sampai maghrib tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Rusak puasa kita dengan sebab kita nggak mampu jaga lisan kita. Hafizil lisan, jaga lisan kita, itu yang kedua. Yang ketiga, wamut imil jian, orang yang memakan pada orang yang kelaparan. Di sini ada ajaran sedekah, saling memberi, apalagi di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Kata Nabi, Abdul sedekah di Ramadan. Sedekah yang paling abdul, sedekah yang paling banyak pahalanya, sedekah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan. Kita menyantuni anak-anak yatim, kita berikan bantuan orang-orang fakir, miskin dan du'afa. Ini saatnya kita berbagi untuk merasakan penderitaan orang-orang yang mendapat kesusahan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, washaimina fi syahr Ramadan, surga rindu pada orang-orang yang berpuasa. Puasa yang benar-benar kerjakan, puasa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Imam Al-Ghazali memberikan 3 tingkatan puasa. Kita berada di tingkatan yang mana? Yang pertama dikatakan shaumul umum, puasanya orang kebanyakan. Puasanya orang awam ini pada tingkatannya cuma nggak makan, nggak minum, mulutnya nggak puasa, matanya nggak dipuasakan, telinganya tidak dipuasakan, cuma nggak makan dan minum saja. Nah, pada tingkatan ini katakan man kam min shaimin laisa lahu ila jumlatas, berapa banyak orang yang puasa tapi nggak berpahala. Kenapa? Batal oleh sebab perbuatan kita. Jadi yang batal puasa ada 2. Yang membatalkan puasa 2, batal puasanya, batal pahalanya. Kalau batal puasanya makan, minum, jima. Tapi kalau batal pahala puasanya, bohong, marah-marah, gibah, itu semua pahalanya akan batal. Puasanya sah, tapi tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkatan kedua, shaumul khusus, puasanya orang-orang yang soleh, puasanya orang-orang yang baik. Tidak saja tidak makan minum, tapi lisannya dipuasakan, matanya dijaga, kupingnya dijaga. Ini adalah kata shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang soleh. Tingkat keempat, shaumul khusus, puasanya orang istimewa. Pada tingkatan ini sudah tidak lagi mikirin dunia. Kalau kita masih mikirin buka pakai apa nih ya. Pada tingkatan ketiga sudah tidak lagi mikirin dunia. Kita minimal berada pada tingkatan yang kedua, shaumus sholihin. Di samping makan, nggak minum, kita jaga lisan kita, kita jaga mata kita, kita jaga kuping kita agar kita mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala.
Anak kalian itulah orang-orang yang dirindukan surga. Yang pertama, orang-orang yang ingin surga pertama, talil Quran, orang yang baca Al-Quran. Kedua, hafizil lisan, orang jaga lisannya. Yang ketiga, mut'imil jian, orang yang memberi makan sama orang yang kelaparan. Yang terakhir, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Demikianlah tausiah dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.